Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yani, dosen tetap program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan mata kuliah yang akan saya bawakan, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam mata kuliah ini terdapat 3 SKS untuk mahasiswa program studi akuntansi semester 3. Mata kuliah ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini membahas dasar-dasar hukum dan administrasi perpajakan di Indonesia yang menjadi landasan bagi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Mata kuliah ini mengkaji secara komprehensif Undang-Undang KUP, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya dan pelaksanaannya, termasuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pokok bahasan mata kuliah ini meliputi pengertian dan dasar hukum perpajakan, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia seperti official assessment, self assessment system, dan withholding system, dan penerbitan nomor pokok wajib pajak, dan pelaporan dan pengajuan pengusaha kena pajak, serta surat pemberitahuan dan tata cara pelaporan surat setoran pajak dan mekanisme pembayaran pajak. Nah, dalam kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa di mata kuliah ini juga menjelaskan terkait dengan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh wajib pajak, seperti keberatan, banding, dan peninjauan kembali atas penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat ketetapan pajak nihil, serta penagihan pajak. Berkaitan dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Nah, diharapkan dengan mata kuliah ini diharapkan mampu memahami kerangka hukum perpajakan nasional, menerapkan ketentuan administrasi perpajakan secara tepat, serta menganalisis berbagai permasalahan perpajakan yang relevan dengan praktik dunia usaha dan kebijakan fiskal pemerintah. Mata kuliah ini menjadi fondasi penting sebelum mahasiswa mempelajari mata kuliah perpajakan 1 dan perpajakan 2 seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, perencanaan pajak. Capaian atas pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama memahami dan menjelaskan konsep dasar dan dasar hukum ketentuan umum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Terus yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prosedur administrasi perpajakan seperti pengajuan penerbitkan nomor pokok wajib pajak, pengajuan menjadi pengusaha kena pajak, pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi maupun badan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Terus yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis mekanisme penetapan yang berasal dari SKP, penagihan pajak, upaya hukum pajak seperti keberatan dan banding pajak. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi atas terbitnya sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam pelanggaran ketentuan perpajakan. Nah, guna mencapai seluruh capaian pembelajaran tersebut, mata kuliah ketentuan umum perpajakan ini dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran berpusat pada mahasiswa, yaitu Student Center Learning atau SCL, melalui pendekatan pembelajaran contextual teaching learning, dan pembelajaran berbasis pengalaman experiential learning. Strategi pembelajaran dalam mata kuliah ketentuan umum perpajakan ini digunakan atau disusun dengan pendekatan student center learning yang relevan untuk mata kuliah berbasis regulasi dan praktik administrasi. Nah, pendekatan pembelajaran yang pertama, contextual interaction, yaitu mengaitkan ketentuan
umum perpajakan dengan kasus nyata dunia usaha ya dan kebijakan fiskal terkini seperti implementasi dari berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Case method, misalnya mahasiswa menganalisis studi kasus atas sengketa pajak dari keberatan, banding, dan atas pemeriksaan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan aplikatif. Berikutnya, collaborative learning. Nah, berkaitan dengan diskusi kelompok dalam mengkaji peraturan perpajakan, simulasi penyelesaian kasus terkait dengan hasil pemeriksaan perpajakan. Berikutnya, problem based learning. Mahasiswa diberikan masalah administrasi perpajakan, misalnya kasus keterlambatan pelaporan SPT sampai dengan ke tahap sengketa perpajakan untuk dipecahkan secara sistematif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu untuk memastikan pencapaian kompetensi secara objektif dan transparan, penilaian pada mata kuliah ketentuan umum perpajakan ini didasarkan pada komponen bobot yang terukur, yaitu rincian indikator penilaian. Yang pertama, indikator kehadiran dan partisipasi, di mana memiliki bobot 10%. Nah, di mana dinilai berkaitan dengan kehadiran minimal 75% sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester. Berikutnya, keaktifan bertanya dan menjawab dan diskusi di dalam kelas. Terus yang kedua, yaitu tugas individu dengan bobot 15%, di mana penilaiannya berasal dari ketetapan analisis terhadap kasus atau regulasi yang diberikan. Terus yang kedua, kemampuan menyusun argumentasi hukum berkaitan dengan case-case dalam perpajakan. Terus yang ketiga, tugas kelompok atau presentasi dengan memiliki bobot 15%, yang penilaiannya berasal dari kualitas analisis kasus, terus kemampuan dalam mempresentasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kelas, serta kerja sama tim dalam kelompok. Nah, yang keempat yaitu kuis dengan bobot 10%. Nah, penilaiannya berasal dari pemahaman konsep dasar tiap topik dari pengajuan atau pembuatan NPWP, pelaporan SPT, dan penyetoran atas pembayaran pajak serta berkaitan dengan ketetapan pajak. Yang kelima, ujian tengah semester dengan bobot 20%, di mana penilaiannya berasal dari pemahaman konsep dan penerapan ketentuan perpajakan itu sendiri. Terus yang keenam, ujian akhir semester dengan bobot 30%, yang dinilai berasal dari kemampuan analisis secara komprehensif terhadap kasus sengketa pajak, timbulnya ketetapan dan sanksi perpajakan termasuk penagihan pajak. Seluruh materi mata kuliah utama dalam perkuliahan ini didasarkan pada buku ajar yang telah kami terbitkan, yaitu buku teks utama yang berjudul Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia. Nah, buku ini merupakan karya kolaborasi saya dan tim pengajar mata kuliah ini yang diterbitkan oleh penerbit Alinea Indonesia pada tahun 2025. Demikian deskripsi singkat capaian pembelajaran, strategi, dan referensi hingga sistem penilaian untuk mata kuliah Ketentuan Umum Perpajakan ini. Seluruh rancangan pembelajaran ini disusun secara sistematis guna memastikan tercapainya kompetensi lulusan yang adaptif dan akuntabel. Demikian proses perkenalan diri saya dan penjabaran deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah Ketentuan Umum Perpajakan, program studi akuntansi untuk mahasiswa semester 3. Berikut cuplikan video proses belajar mengajar di kelas dari mata kuliah Ketentuan Umum Perpajakan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua rekan-rekan mahasiswa. Nah, kita ketemu lagi, kita berjumpa lagi di hari ini ya, di mata kuliah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, sebelum kita mulai kelas ini,
Kita berdoa dulu terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Teman-teman ya, di mata kuliah ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini ya, saya sudah bagikan di teman-teman sesuai dengan buku ajar saya ya, di teman-teman bisa melihat dan membacanya. Nah, di pertemuan pertama ini di semester ini untuk mata kuliah ini, kita akan bahas mengenai pengertian perpajakan itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, perpajakan itu sendiri ya, itu secara definisi itu diatur di Undang-Undang KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya di pasal 1 ayat 1 berbunyi begini. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi dan badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari definisi ini poin yang bisa diambil bahwa pajak ini bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang. Artinya pajak ini beda dengan kontribusi ya. Karena kalau kontribusi itu bisa saja ada ada pilihan membayar atau tidak. Nah, kalau pajak itu tidak ada pilihan. Memang harus dibayar gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri saat ini ya, sesuai dengan ketentuan perpajakan itu kita mengenal ada 3. Yang pertama itu Official Assessment System. Nah, di mana sistem ini ya, itu yang menentukan jumlah pajak terhutang itu adalah pihak pemerintah. Dalam hal ini ada Fiskus. Nah, terus yang kedua itu ada Self Assessment System ya. Nah, Self Assessment System ini, sistem ini memang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak ya untuk membayar, menghitung dan melaporkan sendiri besar pajak terhutangnya. Dan terus yang ketiga ada Withholding System. Nah, di sistem ini memberikan pihak ketiga untuk melakukan pemotongan pajak ya, gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari 3 sistem pemungutan pajak ini, kita kembali lagi ke subjek pajak di Indonesia. Nah, subjek pajak di Indonesia itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada orang pribadi, terus yang kedua ada badan, terus yang ketiga ada warisan belum terbagi, terus yang keempat ada PUT. Nah, inilah subjek pajak yang membayar pajak di Indonesia. Nah, sedangkan kalau jenis pajak itu sendiri ya, ada PPH, ada PPN, ada PBB, ada BPHTB dan lain-lain ya. Dari jenis pajak itu sendiri tadi yang saya sudah sampaikan ya, kita harus mengetahui dulu yang menjadi subjek pajak itu ada syaratnya. Nah, ada 2 syarat yang harus terpenuhi barulah bisa disebut sebagai subjek pajak. Nah, ada secara subjektif dan objektif ya. Nah, dari syarat ini barulah nanti bisa wajib pajak tersebut dikatakan wajib pajak karena dia akan memperoleh NPWP ya. Nah, sampai di sini ya teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, kita berdiskusi ya. Kira-kira yang melakukan pembayaran pajak itu apakah bisa semua warga negara Indonesia ataukah memang hanya orang-orang tertentu atau seperti apa? Pak. Ya. Jadi yang membayar pajak itu tidak semua orang, tapi hanya orang-orang yang memiliki syarat tertentu seperti mempunyai NPWP. Oke, terima kasih Joshua ya atas jawabannya, sudah sangat tepat dan jelas ya bahwa memang yang membayar pajak saat ini adalah orang yang sudah memiliki NPWP ya. Nah, karena dia sudah memiliki NPWP, maka nantinya dia disebut sebagai wajib pajak. Oke, nah kita lanjut teman-teman. Di mana sih tempat mendaftar atau memperoleh NPWP ya untuk calon-calon wajib pajak ini? Nah, tentu sesuai dengan domisilinya, di mana dia tinggal ya. Nah, negara dalam hal ini KPP sudah menentukan tuh
wajib pajak itu bisa mendaftar sesuai dengan alamat di KTP-nya atau di domisilinya. Nah, proses pembuatan NPWP itu juga sangat sederhana saat ini ya. Bisa di rumah duduk-duduk tapi harus memang menggunakan online gitu ya, berbasis online ya. Ada aplikasi saat ini yang digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu Cortex. Namun selain daripada itu, bisa juga kita memilih sebagai calon wajib pajak itu untuk datang ya ke kantor DJP atau kantor pajak ya di wilayah tempat tinggal kita ya. Nah, nanti di situ diproses sampai terbitnya nomor pokok wajib pajak ya. Oke. Nah, berkaitan dengan NPWP ini ya, wajib pajak setelah memperoleh NPWP, maka apalagi yang harus dilakukan ya. Nah, nanti jenis wajib pajak ini ketika dia sudah memperoleh penghasilan, maka dia atau mereka wajib melaporkan SPT-nya, yaitu SPT tahunan di awal tahun nantinya setelah tahun pajak ya. Nah, SPT ini yang dilaporkan harus sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Tidak bisa misalnya asal saja mengisi, tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, terkait dengan penyampaian SPT untuk subjek pajak orang pribadi ya, itu harus menyampaikan SPT itu dengan mengisi seluruh penghasilan yang diterima di tahun itu. Nah, rekan-rekan mahasiswa, saya ingin bertanya ya, selain daripada penghasilan yang diisi di SPT, apalagi yang harus diisi oleh wajib pajak orang pribadi tersebut? Baik, silakan Nancy. Susunan anggota keluarga dan harta rumah kendaraan. Oke, terima kasih ya. Benar ya, teman-teman ya, di SPT itu ya, selain daripada penghasilan yang harus diisi, harta di akhir tahun dan susunan anggota keluarga juga wajib diisi. Kenapa harus diisi? Nah, contoh misalnya susunan anggota keluarga ada hubungannya dengan PTKP, makanya harus jelas diisi. Karena berapa jumlah anggota keluarga mengikutlah PTKP-nya. Terus mengenai harta, harta juga harus diisi. Kenapa harus diisi? Sehingga terlihat ya bahwa ya harta yang diperoleh dengan jumlah penghasilan yang isi di situ jumlah penghasilan yang diperoleh di tahun tersebut itu sesuai dengan harta yang dimiliki dan secara alur harta tersebut diketahui berasal dari penghasilan atau dari mana sumbernya, seperti itu ya. Oke, masih terkait dengan SPT tadi teman-teman ya. Nah, SPT itu ada batas waktu pelaporannya. Jika batas waktu itu melebihi batas waktu, maka konsekuensi hukumnya ada sanksi yang dikenakan. Nah, selain daripada sanksi itu, karena tadi sistem perpajakan, sistem pemungutan pajak yang saya sampaikan ada 3 itu, nah kita menganut itu self assessment. Nah, self assessment itu wajib pajak sendiri itu yang membayar pajaknya, dia hitung sendiri pajaknya, dia store sendiri pajaknya, dan dia laporkan. Nah, tetapi fungsi pengawasan itu tetap ada di kantor pajak, gitu. Karena fungsi pengawasan ada di kantor pajak, biasanya atas SPT tadi yang kita sudah laporkan itu dipertanyakan. Nah, dipertanyakan itu biasanya melalui yang disebut dengan penerbitan SP2DK dan pemeriksaan. Nah, kita coba bahas sedikit terkait dengan pemeriksaan. Nah, biasanya itu ya, kalau misalnya perusahaan orang pribadi itu mendapat pengawasan oleh kantor pajak melalui proses pemeriksaan, biasa setelah pemeriksaan itu terbitlah yang disebut dengan SKP, surat ketetapan pajak yang masih harus dibayar, misalnya SKP KB gitu. Nah, apakah nilai di SKP KB itu harus dibayar oleh wajib pajak? Nah, di sini posisinya ada hak juga yang diberikan oleh undang-undang kepada wajib pajak untuk tidak membayar kalau memang nilai yang ada di SKP KB itu tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya secara formal maupun materialnya yang kita tidak sesuai oleh wajib pajak. Nah, kira-kira nih teman-teman, berkaitan dengan pemeriksaan tadi ya, kalau misalnya wajib pajak tidak setuju, upaya hukum apa yang bisa diajukan oleh wajib pajak? Saya Pak, upaya yang bisa digunakan, keberatan diajukan di Kanwil DJP. Oke, terima kasih Ayu ya. Tepat ya teman-teman ya.
jawabannya dari Ayu bahwa jika wajib pajak ya tidak setuju dengan SKPKB, maka wajib pajak bisa pengajuan keberatan ya. Nah, itu salah satu dari upaya hukum. Nah, apakah masih ada upaya hukum berikutnya setelah keberatan? Nah, di Undang-Undang KUP ini ya itu menjelaskan ada 3 upaya hukum yang bisa diajukan oleh wajib pajak gitu. Yang pertama tadi keberatan, yang kedua banding di pengadilan pajak, terus yang ketiga itu ada PK namanya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ya itu. Nah, nanti kalau misalnya wajib pajak ya dari keputusan, misalnya nilai yang atas pengajuan keberatannya tadi sudah diterbitkan oleh Kanwil dan wajib pajak misalnya setuju tuh, maka wajib pajak bisa melakukan pembayaran atas nilai SKB tersebut ya. Tapi kalau misalnya tidak setuju, nah bisa lanjut ke proses banding. Nah, banding juga seperti itu. Kalau misalnya hasil putusan pengadilan dan wajib pajak sudah setuju, bisa langsung melakukan pembayaran. Tapi kalau misalnya tidak, masih ada upaya hukum berikutnya. Memang di Undang-Undang KUP ini mengatur secara keseluruhan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, baik itu hak dan kewajibannya wajib pajak maupun hak dan kewajibannya Direktur Jenderal Pajak dalam hari ini mewakili negara. Baik, kita lanjut ya terkait dengan pemeriksaan dan akhirnya terbit SKPKB ya. Biasanya itu pada saat dilakukan pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak bisa saja ditingkatkan statusnya yang disebut dengan pemeriksaan bukti permulaan, itu diatur di Undang-Undang KUP di pasal 43A ya. Kalau kita bicara bukti permulaan itu berkaitan dengan tindak pidana ya. Nah, biasanya itu kes-kes yang masuk di tindak pidana itu biasanya karena wajib pajak ya biasanya melakukan manipulasi. Biasanya berkaitan dengan penerbitan faktur pajak ya. Dia terbitkan faktur padahal sebenarnya tidak ada transaksinya. Nah, itu. Kenapa bisa sih Direktur Jenderal Pajak mengetahuinya? Karena Direktur Jenderal Pajak juga memperoleh data dari lawan transaksi ya, dan data informasi lainnya yang berasal dari pihak ketiga. Nah, baik teman-teman, rekan-rekan ya, berkaitan dengan mata kuliah KUP ini ya, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan.